Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Sobi dimanapun Anda berada. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Tentunya sehat guys. Nah, di episode kali ini, di video kali ini saya akan menyampaikan sebuah informasi terbaru, yakni tentang metode pembayaran yang didukung Shopee tentunya ya. Lantas seperti apa saja nih Kang metode pembayaran tersebut? Nah, silahkan hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada mencermati dan mengamatinya secara betul-betul ya, mulai dari awal sampai berakhirnya video ini ya, tentunya supaya tidak gagal paham. Baik, hadirin, dan ini telah nampak terkait dengan pembahasan kita ya. Metode pembayaran yang didukung Shopee tentunya di sini ada banyak macam ya. Mari kita cermati secara seksama nih guys. Shopee mendukung dengan total secara keseluruhan ada 16 ya metode pembayaran yang didukung tentunya. Mulai dari apa saja nih Kang? Oke, di sini mulai dari ShopeePay, SPayLater, COD ya teman-teman ya. Transfer bank, kemudian virtual account ya, kartu kredit ataupun debit, cicilan kartu kredit ya, BRI Direct Debit dan seterusnya ya. Lantas penjelasannya bagaimana nih Kang? Oke, di sini di bawahnya dijelaskan ya satu persatu terkait dengan metode pembayaran tentunya yang didukung oleh Shopee ya. Mari kita cermati secara seksama, mulai dari poin yang pertama adalah ShopeePay ya teman-teman ya. Nah, di sini ShopeePay merupakan fitur layanan uang elektronik ya yang dimiliki oleh Shopee tentunya. Dan juga bisa teman-teman ya, sebagai pengguna Shopee yang bijak, bisa teman-teman untuk mempelajari lebih detail ya terkait dengan cara pembayaran melalui ShopeePay ya. Dan tentunya bisa teman-teman gunakan lewat aplikasi Shopee maupun ShopeePay ya. Dan untuk transaksi ataupun check out produk bisa teman-teman menggunakan Shopee. Untuk melakukan transaksi produk digital ya, sebetulnya bisa menggunakan Shopee dan lebih baiknya menggunakan aplikasi ShopeePay ya. Dan di situ ada banyak sekali untuk produk digital ya yang bisa teman-teman gunakan ya transaksinya untuk memenuhi kebutuhannya teman-teman ya, setiap bulan ataupun setiap harinya. Oke, kita lanjutkan, itu yang pertama nih guys. Yang kedua adalah SPayLater ya. Nah, ini dia untuk metode pembayaran yang didukung. Yang kedua adalah SPayLater, ini merupakan solusi pinjaman secara instan ya. Hingga tertera di sini teman-teman, silahkan dicermati ya. Dari Shopee yang memberikan teman-teman ya kemudahan untuk membayar dalam 1 bulan tanpa bunga atau dengan fasilitas cicilan ya teman-teman ya, tertera di sini. Mulai dari 2 bulan ya, kemudian 3, 6 dan atau 12 bulan ya tanpa memerlukan kartu kredit. Nah, lebih detailnya bisa teman-teman pelajari mengenai cara pembayaran melalui SPayLater ini untuk metode pembayaran yang didukung kedua. Kemudian kita lanjutkan adalah COD ya, atau biasa disebut dengan bayar di tempat. Lantas seperti apa nih Kang metode pembayaran tersebut? Nah, COD atau bayar di tempat ini merupakan sebuah metode pembayaran yang dilakukan secara tunai ya di tempat pembeli setelah apa? Setelah pesanan dari kurir itu diterima ya teman-teman ya. Pastikan ketika teman-teman akan menerima, uangnya dipersiapkan terlebih dahulu ya. Ketika barang kita terima barulah kita sampaikan ya, ataupun dana tersebut disampaikan ke kurir yang bersangkutan. Nah, metode pembayaran ini hanya dapat digunakan pada toko di Shopee yang telah mengaktifkan metode pembayaran COD dan pembeli berdomisili di area yang dapat menerima pembayaran tersebut ya, berdasarkan jasa kirim yang digunakan. Nah, seperti itu ya.
Jadi ketika teman-teman sebagai pembeli yang bijak ingin menggunakan metode tersebut, penjualnya terlebih dahulu telah mengaktifkan ya metode pembayaran COD, barulah teman-teman sebagai pembeli bisa menggunakan layanan tersebut ya. Oke, hadirin sobat Shopee dimanapun Anda berada, sampai di sini bisa dipahami dan bisa diikuti. Baik, kemudian kita lanjutkan yakni transfer bank ya, dicek secara otomatis atau virtual account. Nah, bisa teman-teman pelajari lebih lanjut mengenai cara pembayaran melalui virtual account ya. Jadi nantinya nampak ya beragam metode pembayaran yang didukung di situ ya. Sebelum menyelesaikan transaksinya silahkan dipilih terlebih dahulu ya. Mulai dari poin yang pertama tadi sampai dengan poin yang seterusnya ya teman-teman ya. Yang kelima adalah kartu kredit ataupun debit. Nah, pembayaran dengan kartu kredit ataupun debit ini diproses oleh pihak ketiga ya. Dan hanya kartu dengan 3 dimensi yang tertera di sini yang dapat digunakan di Shopee ya teman-teman ya. Maksimum transaksi sebesar tertera di sini, silahkan teman-teman cermati per check out ya teman-teman ya. Oke. Dan pembayaran dengan kartu kredit ini hanya dapat dilakukan pada toko tertentu yang telah mengaktifkan kartu kredit ya sebagai metode pembayaran. Ketika belum, maka pembeli tidak bisa menggunakannya. Oke. Kemudian kita lanjutkan, yang keenam adalah cicilan kartu kredit ya teman-teman ya. Jadi di sini pembeli dapat melakukan cicilan produk di Shopee dengan mengangsur setiap 3, 6, 12, 18 dan atau 12 bulan ya. Jadi di sini sampai 2 tahun nih guys, untuk melunasi total pembelian menggunakan kartu kredit. Nah, kemudian kita lanjutkan. Pembayaran dengan cicilan kartu kredit hanya dapat dilakukan pada toko tertentu yang telah mengaktifkan ya. Jadi cicilan kartu kredit ini sebagai metode pembayaran yang didukung oleh Shopee. Dan tentunya di sini ya, terlebih dahulu penjual telah mengaktifkan layanan pembayaran tersebut. Oke, kemudian kita lanjutkan yakni BRI Direct Debit ya teman-teman ya. Nah, seperti apa penjelasannya? Pembayaran belanja online yang menghubungkan Shopee dan kartu debit BRI sehingga proses pembayaran transaksi berlangsung cepat ya, dengan sekali proses registrasi saja. Oke. Kemudian nampak juga di sini one click ya. Oke, kita lanjutkan nih guys. One click ini merupakan sebuah solusi baru terkait dengan pembayaran belanja online ya. Hanya dengan satu klik saja. Jadi teman-teman cukup registrasi sumber dana dari rekening BCA. One click dapat langsung digunakan untuk melakukan pembayaran belanja di Shopee ya. Kemudian kita lanjutkan, ada juga mitra Shopee. Nah, silahkan teman-teman cermati. Pembayaran pesanan di Shopee dapat dilakukan sesuai jam operasional mitra Shopee terdekat ya. Jadi pembeli dapat melakukan pembayaran untuk transaksi dengan nominal di atas 1.000 dan di bawah 10 juta nih guys. Jadi silahkan teman-teman simpan bukti pembayaran setelah pembayaran berhasil ya. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk berikutnya adalah agen ya. Agen BRI Link ya. Jadi juga bisa untuk melakukan terkait dengan melengkapi ya transaksi teman-teman ya menggunakan metode pembayaran tersebut. Nah, pembayaran pesanan di Shopee dapat dilakukan sesuai jam operasional ya, sesuai dengan agen BRI Link-nya masing-masing ya. Jadi pembeli dapat melakukan pembayaran untuk transaksi dengan nominal di atas Rp10.000. Kemudian nampak juga bisa teman-teman gunakan untuk BNI Agen ya teman-teman ya. Nah, untuk penjelasannya di sini, pembayaran pesanan di Shopee dapat dilakukan sesuai dengan jam operasional ya, agen ya. Kemudian pembeli dapat melakukan pembayaran untuk transaksi dengan nominal di atas Rp10.000 dan di bawah nominal sekian. Nah, kemudian kita lanjutkan, ada yang namanya metode Alfamart ya dan Indomart. Nah, seperti apa penjelasannya? Nah, oke.
Penjelasannya di sini adalah pembayaran dapat dilakukan melalui tempat Alfamart ya di seluruh Indonesia ataupun Indomaret ya di seluruh Indonesia nih guys. Kemudian untuk pembayaran transaksi nominal di atas 10.000 ya untuk Alfamart. Kemudian untuk Indomaret transaksi nominal di atas Rp20.000 ya. Oke, dan itu untuk metode pembayaran yang didukung berikutnya. Kita lanjutkan, ada yang namanya QRIS ya teman-teman ya. Nah ini dia, silahkan teman-teman cermati. Seperti apa QRIS itu? Nah QRIS ini dibuat oleh Shopee dan dapat dibayar menggunakan Shopee ya atau dompet digital lain. Seperti apa? Seperti Dana, OVO, GoPay, dan mobile banking ya teman-teman ya. Jadi kode QRIS ini berlaku selama 20 menit saja. Sedangkan masa berlaku pembayaran adalah 24 jam ya teman-teman ya. Jika kode QR tersebut kedaluarsa, kode silahkan teman-teman buat ya. Silahkan teman-teman buat kode yang baru. Oke. Kemudian ada yang namanya Simbe Direct Debit ya teman-teman ya. Oke, nampak juga di sini, serta yang terakhir ada Mandiri Direct Debit. Nah, jadi ada beberapa, banyak sekali ya teman-teman ya, 16 di sini terkait dengan metode pembayaran yang didukung oleh Shopee. Jadi setelah teman-teman mendapatkan pemahaman ini, jangan sampai teman-teman mau ya ketika diajak transaksi di luar platform Shopee, karena di sini telah tersedia ada banyak macam metode pembayaran. Jadi silahkan dipilah sesuai dengan kebutuhannya masing-masing ya, untuk check out produk ataupun untuk transaksi produk digital lainnya ya teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada, yang bisa disampaikan pada kesempatannya berbahagia ini mudah-mudahan bermanfaat. Jikalau video ini bermanfaat, silahkan saja di like dan di share ya kepada teman-teman yang memang membutuhkan video ini. Plus komentarnya yang positif nih guys, demi kebaikan ataupun demi kemajuan video berikutnya. Sukses selalu dan selamat pagi. Salam dari sahabat marketplace.